Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil kuis tambahan nilai kuis yang diberikan. Jadi kali ini saya akan menampilkan terlebih dahulu template yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan template organik, di mana template-template tersebut itu terdapat tampilan seperti ini, terus ada dashboardnya, terus juga ada products-nya. Setelah itu di sini juga ada tampilan about us dan sedikit deskripsinya. Setelah itu kita juga dapat melihat ulasan dari orang-orang, dan kita juga terdapat footer. Nah, di sini itu bisa kita lihat terdapat font Abril Face dan kursiv. Saya juga telah memasukkan font tersebut ke dalam kode program saya. Nah, setelah itu saya akan melihatkan hasil kode program yang saya buat. Ini kita buka saja di sini di dalam GUES. Nah, ini merupakan tampilan dari kode program yang telah saya buat. Nah, pertama itu kita terdapat tampilan dashboardnya, di mana terdapat home, about, shop, news, dan juga contact. Sama seperti itu, dan juga kita terdapat tampilan juga seperti template-nya. Di sini saya telah memasukkan font Abril Face tadi ke dalam tampilan font yang saya gunakan. Untuk kode programnya bisa kita lihat di sini. Di dalam public itu terdapat folder font, di mana folder tersebut saya masukkan file yang diberi nama Abril Face Regular, di mana fungsinya ini untuk memasukkan font yang ingin kita gunakan. Kemudian untuk pengaplikasiannya saya masukkan itu di dalam Tailwind-nya, dimana di dalam Tailwind tersebut saya membuat font face seperti ini, dan juga untuk theme-nya saya buat font Abril Face dan juga dengan bentuk tulisannya sans serif. Untuk pengaplikasiannya itu bisa kita lihat di dalam tulisan ini. Nah, untuk kode programnya itu seperti ini. Food market. Nah, untuk pengaplikasiannya tinggal kita panggilkan saja font Abril Face, sama seperti ini, font Abril Face. Kemudian dia akan langsung masuk ke dalam font yang ingin kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya menggunakan juga size-nya dengan size 32 dan juga size 100. Setelah itu saya akan menjelaskan tampilan dari products-nya. Untuk produk seperti banana sampai grapes ini saya itu menggunakan data JSON, karena di kuis kita itu diminta untuk menggunakan data JSON. Lalu saya membuat data JSON seperti ini, di mana terdapat title, image, price, dan is sell, seperti itu. Di mana data tersebut itu terdapat banana, olive oil, eggs, tomato, apple, ginger, bread, dan juga grapes. Di sini saya masukin itu pertama di dalam saya inisialisasi dulu di dalam product card, di mana terdapat title, image, dan juga price. Dan pemanggilannya itu saya taruh di dalam product list, di mana saya itu mengimport komponen product card dan juga data produk JSON yang telah kita buat sebelumnya. Nah, lalu tinggal kita panggil saja dan kita buat juga cardnya dengan cara seperti ini. Karena di dalam template dia menggunakan font Abril, lalu saya buat juga font Abril menggunakan juga font Abril Face seperti itu.
Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tampilan about us dan juga deskripsinya. Di sini bisa kita lihat saya membuat tampilan about us itu hanya sederhana saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan about us yang berada di dalam tampilan output ini, di mana terdapat organic product available, healthy recipes, expert team member, certified customer. Ini merupakan data dummy saja yang saya masukkan agar tampilan seperti ini sama dengan tampilan template yang saya gunakan. Kemudian di sini terdapat sedikit deskripsi sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal kuis sebelumnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang ulasan atau juga review. Nah, di sini bisa kita lihat dia terdapat 3 testimonials atau reviewers ya. Dimana di masing-masing ini dia terdapat deskripsinya dan juga namanya. Jadi bisa kita lihat untuk di dalam testimonials itu saya sebenarnya bisa menggunakan data JSON karena kita cuma diminta untuk membuat satu data JSON. Jadi saya langsung inisialisasikan saja di dalam sini, di mana terdapat name, role, dan juga image dan juga message-nya. Jadi saya tinggal panggil saja ketika saya ingin menggunakannya, tetapi saya tidak membuat dalam bentuk data JSON seperti itu. Kemudian untuk ini merupakan pembuatan card-nya dengan bentuk seperti ini. Ini ada card Winnie Collier, Helen Wood, Ethan Thomas, seperti itu. Nih, kurang lebih seperti ini untuk kode programnya. Setelah itu bisa kita lihat lagi di dalam sini terdapat check product availability. Check product availability ini diminta di dalam soal kuis itu untuk mengecek ketersediaan makanan yang kita punya dengan cara menghubungkan data JSON yang kita punya. Saya itu mempunyai data JSON produk JSON ini untuk memunculkan data produk makanan yang saya punya. Untuk pengecekannya di sini bisa kita lihat kita kan terdapat banana, olive oil, eggs, tomato, apple, ginger, dan juga bread dan grapes. Kemudian saya itu ingin mengecek apakah banana itu ada di dalam produk saya dengan cara seperti ini. Kita ketikkan saja banana, kemudian kita cek produk. Lalu ketika produk tersebut ada, dia itu akan langsung muncul stok banana tersedia dengan harga bla 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 bla. Tetapi ketika kita memasukkan data yang tidak terdapat di dalam JSON kita, seperti contoh seleri kan kita tidak punya ya data JSON-nya. Ketika kita cek produk, dia akan masuk kode produk tidak ditemukan karena kode produk seleri tersebut tidak terdapat di dalam data JSON yang kita buat di sini. Setelah itu untuk kode programnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini saya mengimportkan produk data JSON yang berada di dalam folder data agar bisa terhubung. Nah, ini untuk logikanya. If kode set error, kalau misalnya kodenya tuh nggak ada, dia itu akan memunculkan kode produk tidak boleh kosong seperti itu. Ini untuk lebih dari 4 minimal karakternya. Setelah itu untuk ketersediaannya bisa kita lihat di sini. Ini untuk ketika kita memasukkan seperti tadi produknya tidak ada, dia akan memunculkan kode produk tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya produknya tersedia, dia akan muncul seperti ini. Produk tersedia dengan harga seperti contoh seperti tadi.
Setelah itu saya akan menjelaskan tentang footernya. Untuk footer saya buat dengan sederhana saja. Itu di dalam layout. Nah, seperti ini. Dimana di dalam footernya itu kan terdapat konteks, links, explore, dan juga newsletter. Persis seperti tampilan pada template yang saya gunakan. Sama seperti di sini, kita lihat di sini juga terdapat konteks, links, explore, dan juga newsletter. Sebenarnya newsletter di sini bisa kita ketikkan email kita, tetapi dia tidak terhubung seperti itu nih, seperti itu. Tapi dia tidak terhubung ke dalam datanya, maksudnya data tidak tersimpan karena ini hanya dummy saja. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.